Jadi untuk kebutuhan pembiayaan pada tahun 2025, 2026, 2027 sampai dengan 2029 kebutuhan pembiayaan lebih dari 50 triliun. Jadi ini kita akan usahakan bagaimana keterlibatan dunia usaha dan juga ini sebagian disiapkan penganggarannya melalui APBN. Untuk kebijakan mandatory biodiesel, ini dalam rangka ini kita juga mengurangi emisi karbon yang berasal dari energi fosil. Ini pada tahun 2025 ini kita sudah mengimplementasikan B40 dan kita juga lagi pemetaan apakah pada tahun 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50. Ini kita melihat ketersediaan karena kalau kita lihat dari sisi ketersediaan FAME 2025 ini adalah sebanyak 15,6 juta kiloliter. Kalau ini kita B45 berapa kebutuhannya sekitar 17 juta kiloliter. Ya, kemudian kalau B50 19 juta kiloliter, ya tentu ini merupakan bagian ada penambahan investasi baru, ya kemudian itu ada ketersediaan FAME yang berbasiskan CPO. Ini merupakan bagian bagaimana kita memandatorikan untuk peningkatan biodiesel pada tahun 2026 yang akan datang. Dampaknya adalah kalau kita lihat penghematan devisa dari implementasi kebijakan mandatory biodiesel untuk tahun 2025 ini, kita menghemat devisa negara sekitar 9,3 miliar US dollar atau setara dengan 147,5 triliun. Kemudian peningkatan nilai tambah di dalam negeri sekitar 20,98 triliun dan juga menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta lapangan kerja yang terkait dengan mandatory biodiesel ini. Sementara Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pemanfaatan sampah untuk energi, ini persoalan sampah ini kan juga merupakan permasalahan yang ada di setiap perkotaan yang ada di Indonesia. Ini untuk sampah penanganannya saat ini adalah dengan sanitary landfill, sampahnya dikumpulkan, ya kemudian ditumpuk dengan penumpukan ini. Pada prinsipnya sampah itu secara volume tidak ada pengurangan yang signifikan. Tapi kalau ini sampah ini digunakan untuk waste to energy, itu justru kita melihat itu bisa dimanfaatkan untuk listrik, ya kemudian ada bioenergi, ya kemudian bahan bakar substitusi, itu justru merupakan bagian kita mengurangi sampah. Dari kondisi yang ada saat ini pada tahun 2024, total sampah yang dihasilkan untuk seluruh kota-kota yang ada di Indonesia sekitar 33,8 juta ton, di mana 60%-nya itu adalah dikelola, sementara 40%-nya tidak terkelola. Yang tidak terkelola ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang ini kita juga lagi perbarui regulasinya, harapannya adalah dalam implementasi kita juga melihat permasalahan sampah ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan emisi, kemudian menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin lebih bersih, kemudian juga menambah pasokan energi hijau. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga dengan adanya ketersediaan energi, ya kemudian kita juga bagaimana nilai tambah untuk produk-produk mineral dan batu bara di dalam negeri, kita sudah membuat peta jalan untuk hilirisasi. Jadi untuk mineral batu bara, ini kita peta jalan hilirisasinya, kita mentargetkan ada investasi baru sekitar 498,4 miliar US dollar, kemudian hilirisasi minyak bumi dan gas bumi, ini dengan potensi investasi sekitar 68,3 miliar US dollar, dan juga sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan juga kehutanan, hilirisasinya kita mengharapkan ini akan ada tambahan investasi sekitar 51,3 miliar US dollar. Itu dampak ekonomi yang diharapkan itu adalah tadi ada investasi, ya kemudian ada peningkatan PDB, ini kita perhitungkan sekitar 235,9 miliar US dollar, kemudian kontribusi ekspor 857,9 miliar US dollar, dan juga ada pencipta lapangan kerja sekitar 3 juta lapangan kerja dari proses hilirisasi ini.
Sebagai gambaran, untuk dampak hilirisasi ini terhadap nilai tambah dan pengembangan energi hijau, ini yang tadinya untuk produk nikel dan turunan, itu kita mengekspor ore nikel, yaitu nilai ekspornya pada tahun 2017 itu adalah sekitar 3,3 miliar US dollar. Dengan adanya proses hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah di dalam negeri, ekspor produk turunan nikel pada tahun 2024 mencapai 33,9 atau meningkat 10 kali lipat dari nilai ekspor dalam tahun 2017. Jadi kalau produk nikel ini, terutama limonite, ini akan bisa dihasilkan nikel sulfat dan juga ini kobalt. Ini kita bisa olah itu menjadi prekursor, katot, dan juga sel baterai dengan peningkatan nilai tambah sekitar 67,7 dari nilai awalnya. Bapak Ibu sekalian, ya tentu dalam rangka energi hijau ini kita perlu menyiapkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan pencipta lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, ini masyarakat yang bekerja meningkat secara signifikan dan juga pengangguran terbuka ini terjadi penurunan. Jadi pada tahun 2023 yang lalu masih 7,86%, ya 7,86 juta jiwa, ya kemudian pada tahun 2025 jadi 7,47 juta, kemudian 2025 ini berdasarkan data BPS itu terjadi penurunan menjadi 7,28 juta jiwa. Jadi upaya yang kita lakukan itu adalah yang pertama kita melakukan pemetaan kompetensi SDM, jadi sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian sinkronisasi kurikulum pada pendidikan vokasi, penyiapan lembaga pendidikan dan pelatihan, tenaga pengajar dan trainer, jadi pembangunan database. Jadi untuk database ini masyarakat bisa kita arahkan, ini bisa bekerja pada industri konvensional dan juga bisa bekerja pada lapangan pekerjaan yang sifatnya green job. Untuk RUPTL, ini kita juga sudah memetakan pekerjaan untuk new renewable energy. Ini kita ke depan dengan DEN kita juga lagi konsolidasikan sesuai dengan RUPTL. Jadi apakah kita akan mengembangkan small modular reaktor atau ini large scale untuk nuklir. Ini kita juga memperkirakan sekitar 6.800 green job akan tersedia, kemudian di hidro, angin, biomasa, biogas, laut, kemudian baterai, energy storage, dan panas bumi, dan juga termasuk solar panel. Kemudian untuk prakonstruksi, ini cukup banyak lapangan kerja yang tersedia, baik di prakonstruksi, operasi pemeliharaan, dan juga di manufaktur yang akan mencapai sekitar 243.000 green job. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Green Energy Summit 2025 ini, ya kami mengharapkan ya tentu kita perlu melakukan kolaborasi baik stakeholder yang ada di pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian masyarakat, ya termasuk media juga. Transisi energi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan penggunaan energi fosil dengan pengembangan energi baru terbarukan seperti geotermal, pembangkit tenaga listrik, tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir itu bisa kita implementasikan. Kemudian ini kita mendorong adanya perubahan kebijakan regulasi dan insentif yang terkait dengan pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan, kemudian pemerataan ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat, ya termasuk energi BBM yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dalam kebijakan BBM satu harga, kemudian peningkatan implementasi bioenergi, yaitu program biodiesel, bioetanol, dan bioaftur, penerapan sirkular ekonomi yang kami sudah sampaikan tadi, ya termasuk mengolah sampah menjadi energi. Program hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis sumber daya alam
yang mendukung ketahanan energi termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berbasiskan kebutuhan industri energi hijau. Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan transisi energi sebagai momentum bersama untuk menjaga bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat. Saya yakin Indonesia mampu mewujudkan energi bersih yang adil, inklusif, berkelanjutan. Semoga acara ini menjadi langkah nyata menuju masa depan hijau yang lebih baik bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.